Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rosita Sari, mahasiswi Pendidikan Fisika semester 7 STKIP Nurul Huda Oku Timur. Kali ini kita akan mempelajari materi fisika pokok bahasan hukum Newton. Sebelum kita masuk ke materi hukum Newton, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi kali ini. Kompetensi dasar yang menjadi acuan pada video kali ini adalah menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pembelajarannya berupa hukum Newton tentang gerak dan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Dalam bukunya Mathematical Principles of Natural Philosophy yang pertama kali terbit pada 5 Juli 1687, Isaac Newton mengemukakan 3 hukum dasar, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Mari kita bahas satu persatu. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan dari gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Jadi, jika resultan dari gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka percepatan benda juga akan sama dengan 0. Contohnya adalah ketika kita sedang berada di dalam mobil yang melaju kencang dan tiba-tiba direm mendadak, yang awalnya penumpang diam di dalam mobil, namun sebab adanya gaya rem yang melawan ke belakang menyebabkan resultan gaya tidak 0, sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan inersia atau kelembabannya. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang timbul oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M, dengan A adalah percepatan, sigma F adalah gaya, dan M adalah massa benda. Contohnya adalah ketika kita mendorong meja sendiri, tentu berbeda jika kita mendorong meja tersebut berdua, lebih cepat berdua. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka akan semakin besar pula percepatan yang akan ditimbulkan oleh benda tersebut. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton dapat ditulis sebagai berikut. F aksi sama dengan minus F reaksi, dengan F aksi adalah gaya yang bekerja pada benda dan F reaksi adalah gaya reaksi yang ditimbulkan oleh F aksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mencoba mendorong tembok, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tubuh akan seolah terdorong ke belakang, sebab tembok memberikan gaya reaksi terhadap gaya aksi yang kita berikan. Untuk lebih memahami materi hukum Newton yang telah saya sampaikan, coba pahami contoh soal berikut ini. Sebuah bola besi memiliki massa 100 kg. Kemudian bola besi tersebut menggelinding sehingga memperoleh gaya percepatan sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menggelindingkan bola tersebut? F sama dengan M dikali A, dengan M adalah massa 100 kg dan A adalah percepatan 9,8, maka 100 dikali 9,8 sama dengan 980. Jadi besar gaya yang diperlukan oleh benda adalah 980 Newton. Untuk kesimpulannya yaitu
Hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum Newton dibagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di mana hukum 1 Newton adalah F sama dengan 0, hukum 2 Newton adalah F sama dengan M dikali A, dan hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.